Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukru lillah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was salah. Sahabat Hasuna yang saya hormati, yang saya sayangi, dan yang dirahmati Allah, insya Allah berbahagia pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam renungan yang ditayangkan oleh Hasuna Tour untuk semua jamaah, baik jamaah yang akan berangkat haji atau umroh yang sempat tertunda, ataupun mantan-mantan haji yang pernah berangkat bersama Hasuna beberapa kurun waktu yang lalu hingga tahun-tahun kemarin. Topik kita hari ini, perenungan kita berjudul ujian dalam rumah tangga. Sesungguhnya rumah tangga sakinah itu, membentuk keluarga sakinah itu bukanlah yang terbebas dari ujian. Rumah tangga sakinah itu adalah rumah tangga yang mampu menghadapi ujian bersama. Pasangan suami istri yang kompak dan bahu-membahu menghadapi ujian bersama seraya berpegang teguh kepada syariat Allah. Ini keluarga sakinah yang sesungguhnya. Sepanjang perjalanan pernikahannya yang tak kenal mengenal batas, selama itu pula akan ada ujian yang datang silih berganti. Maka tegasnya tidak ada rumah tangga yang tanpa ujian. Ujian rumah tangga itu merupakan keniscayaan dan tantangan yang harus dihadapi suami istri yang sudah menikah agar lebih barokah dan lebih bercurah rahmat dan kasih sayang Allah. Menurut konselor rumah tangga, sahabat Hasuna yang berbahagia, ada kalanya ujian dalam rumah tangga itu merupakan sarana peningkatan kualitas hidup rumah tangga. Misalnya, ketika seorang istri menemui hal yang tidak menyenangkan dari suaminya, atau sebaliknya seorang suami menemukan hal yang tidak menyenangkan dari istrinya, jangan mudah berpikir kemudian untuk pisah, kemudian untuk cerai, sebab hal itu merupakan pertanda lemahnya kesungguhan di dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Merupakan pertanda lemahnya kesungguhan di dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Maka ujian itu bagi seorang keluarga muslim hendaknya dipandang sebagai rahmat Allah. Karena tak ada manusia yang lepas dari dosa, maka kemudian Allah itu menciptakan salah satu cara pembersih dosa manusia, suami dan istri dalam keluarga itu dengan ujian-ujian yang diberikan. Jika tidak ada ujian, manusia akan sulit menjadi orang yang bersyukur dan tidak akan terbebas dari dosa yang terus bergelantung dalam dirinya. Sahabat Hasuna yang berbahagia rahimakumullah, maka agar kita bisa menghadapi setiap ujian dalam rumah tangga, solusinya hanya satu, yakni jadikan Islam sebagai landasan dan solusi dalam rumah tangga yang kita bangun. Nah, bagaimana Islam memberikan bekal bagi keluarga yang sedang menghadapi ujian rumah tangga? Satu, setidaknya sahabat Hasuna mencermati surat Al-Baqarah ayat 216. Wa ngasa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa ngasa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi yang kamu benci itu sesuatu padahal itu amat baik bagimu, dan boleh jadi pula yang engkau sukai sesuatu itu padahal itu buruk bagimu. Allah Maha mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Maka yang pertama ini, agar kita bisa menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah, hendaknya kita bisa berhusnudzon billah, berprasangka baik kepada Allah, bahwa ujian itu mesti akan menaikkan kelas kualitas hidup rumah tangga seorang muslim. Insya Allah kita akan mampu menjawab karena Allah sudah mengukur sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh Allah. Yang kedua,
adalah cara menghadapi ujian itu dengan qanaah dan bersabar. Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat 87, wala tayasu mir rauhillah innahu la yayasu mir rauhillah illal qaumul kafirin. Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Maka ujian rumah tangga itu kadang-kadang datangnya berupa keterbatasan atau bahkan keterpurukan ekonomi keluarga misalnya. Maka disinilah sifat qanaah, menerima apa adanya dalam hal kebendaan ataupun duniawi sangat dibutuhkan. Sifat qanaah dan bersabar ini merupakan cara kedua kita untuk menjadikan alat menghadapi ujian dalam keluarga yang kita rintis, yang sedang kita jalankan. Yang ketiga difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 11 bahwa cara kita bisa mengatasi ujian rumah tangga itu menghindari caci maki dan kekerasan fisik. Menghindari caci maki. Konflik ini merupakan bagian dari ujian rumah tangga. Rumah tangga tanpa konflik itu ibarat masakan tanpa bumbu. Tapi jika bumbunya terlalu banyak, masakannya jadi tidak enak. Maka agar konflik tak semakin memanas dan berkepanjangan, maka menghindari caci maki dan kekerasan fisik pada pasangan ini merupakan solusi terbaik dalam menghadapi ujian. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 11, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang mengolok-olok itu lebih baik dari yang diolok-olok, dari yang mengolok-olok. Yang diolok-olok lebih baik dari yang mengolok-olok. Maka yang keempat, yang perlu untuk kita sampaikan cara kita mengatasi konflik rumah tangga, ujian rumah tangga, jangan menampakkan konflik. Konflik dengan pasangan itu harus dikelola di ruang private, ruang pribadi pasangan suami istri, sembari mencari solusi bersama. Bukan diumbar melalui jejaring sosial, bukan diumbar melalui media-media sosial sehingga banyak orang yang tahu atas masalah rumah tangga seorang muslim. Disebar lewat Twitter, kemudian disebarkan lewat Facebook dan seterusnya. Maka menjadi pertunjukan konflik rumah tangga yang dilihat oleh banyak orang. Ini yang kemudian menjadi yang tidak dituntunkan dalam Al-Quran dan dicontohkan oleh Rasulullah. Sahabat Hasuna yang berbahagia, rahimakumullah wa hadakumullah. Yang terakhir, Abu Sa'id Al-Khudri pernah meriwayatkan, sesungguhnya di antara manusia yang paling buruk posisinya pada hari kiamat di sisi Allah adalah suami yang memperlakukan istrinya dan istri yang memperlakukan suaminya kemudian menyebarkan rahasianya kepada orang lain. Naudzubillah min dzalik. Jaga rahasia rumah tangga, konflik keluarga di ruang private keluarga pecahkan dengan mohon petunjuk Allah. Insya Allah karena pertolongan Allah tetap kita bisa menjaga kondisi keluarga kita, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, insya Allah. Demikian sahabat Hasuna yang kami hormati dan yang saya banggakan. Sekelumit renungan semoga bermanfaat bagi saya dan sahabat sekalian. Bila hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.